Jika kita ingin kembali kepada ajaran yang murni, kembali ke langit. Gimana caranya? Lakukan sampai ke tingkat makrifat, ke tingkat spiritualitas. Kemurnian agama hanya bisa dicapai lewat mengalami sendiri, bertemu dengan Tuhan sendiri, menyaksikan. Aku bersaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi begini, saya akan bereaksi tentang perkataan Hyang Wildo yang mengatakan bahwa kemurnian agama itu bisa dicapai dengan bertemu langsung kepada Sang Pencipta. Lalu bagaimana? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain belum pernah bertemu langsung dan melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, apakah kita harus seperti itu juga, kita bertemu Sang Pencipta untuk mengetahui apakah agama ini benar atau mencari kebenaran? Ini adalah hal yang sangat salah ya, ngawur ya. Jadi tolak ukur kebenaran ataupun kita mencari kebenaran itu yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai pemahaman para sahabat. Nah, lalu bagaimana ya teman-teman semuanya ya? Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang menyimpang. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan ya perkataan Hyang Wildo yang mengatakan bahwa kebenaran itu bisa dicapai dengan bertemu Sang Pencipta langsung. Nah, oke, mari kita saksikan. Makanya Rasulullah mengatakan, semua pecahan yang jumlahnya 73 itu sesat. Karena kenapa sesat? Karena mereka bersumber dari pola pikir, dari pikiran para pencetusnya. Jika kita ingin kembali kepada ajaran yang murni, kembali ke langit. Gimana caranya? Lakukan sampai ke tingkat makrifat, ke tingkat spiritualitas. Kemurnian agama hanya bisa dicapai lewat mengalami sendiri, bertemu dengan Tuhan sendiri, menyaksikan. Aku bersaksi bahwa Tuhan itu memang ada. Nah, teman-teman semuanya ya, jadi yang Wildo bilang tuh harus mencapai tingkat makrifat ya. Jadi seakan-akan tuh kita harus menemui Allah untuk mencari kebenaran sendiri. Bagaimana bisa kita menemui Allah ya? Sedangkan kita ini siapa dibandingkan nabi, para nabi? Kecuali nanti kelak kita akan bertemu Allah ataupun melihat Allah kelak di surga. Kita bisa melihat Allah ya di surga. Jadi seperti ini adalah pemahaman yang menyimpang ya. Dan semestinya Hyang Wildo ini cuma asal-asal ngomong ya. Jadi tidak ada berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan ya penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA. Rasulullah SAW melihat Allah pada saat Isra dan Mi'raj? Jawabannya tidak. Karena memang disebutkan di dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang Mi'raj ke langit? Apa jawaban Nabi SAW dalam hadis sahih ini? Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya. Jadi Nabi SAW tidak melihat, dan semua nabi-nabi tidak ada yang melihat Allah. Dan ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar. Di mahsyar, di dunia tidak ada yang lihat, gitu kan? Dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Lalu kapan kita bisa lihat wajahnya Allah? Itu nanti di surga, dan hanya penghuni surga yang lihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya nanti kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, semua sudah masuk, termasuk yang maksiat, yang disiksa dulu di neraka, masuk ke surga semua. Di neraka tinggal orang yang kekal, orang kafir, munafik, dan juga orang musyrik. Jadi ya teman-teman semuanya ya, nanti kalau kita akan melihat Allah di surga,
Dan yang tidak bisa melihat Allah di surga itu adalah orang-orang kafir dan munafik. Subhanallah. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada penghuni surga, gitu kan. Apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Mereka berkata, nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kita di surga insya Allah bisa melihat neraka tuh. Supaya terus ahli surga bersyukur dan penghuni neraka bisa melihat surga sepintas mereka lihat, dan supaya mereka terus menyesal. Seperti itulah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijabnya sehingga terlihatlah pertama kali wajah Allah Subhanahu wa taala oleh penghuni surga, dan mereka semua serentak mengatakan setelah itu, dayang-dayang, bidadari, bidadarahnya, fasilitas makan, baju-bajunya semua terlupakan nih. Lalu mereka mengatakan tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Nanti panjang lebar kita akan jelaskan pada saat kita bahas insya Allah. Nah, oke, terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi kita itu ya, kalau mencari kebenaran itu tidak harus kita bertemu langsung kepada Allah. Kita harus mengalaminya bertemu kepada Allah. Ini adalah hal yang konyol ya. Jadi kita itu tolak ukur kebenaran ya, mencari kebenaran itu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai pemahaman para sahabat. Ini yang paling penting ya teman-teman semuanya. Jadi kalau harus mencapai ma'rifat ya untuk bertemu kepada Allah itu salah total. Gak ada yang manusia bisa bertemu langsung kepada Allah. Hanya para nabi yang bertemu kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW juga belum pernah melihat Allah karena ada cahaya yang menghalanginya. Jadi nanti kalau sudah masuk surga, insya Allah nanti kita bisa melihat Allah di surga. Nah, teman-teman semuanya, jadi seperti kata-kata yang Wildi itu salah total ya teman-teman. Nggak usah diikutin ya. Jadi memang akhir zaman ini banyak orang-orang yang berbicara tentang agama tapi tidak ada kapasitas ilmunya. Hanya cuman ngomong aja, nggak ada dalilnya. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.